Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kemudian akhirnya kita harus pahami. Kalau semuanya itu gampang dalam kehidupan kita, kalau semuanya itu dimudahkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita akan mendapatkan pahala kesabaran dalam kehidupan ini untuk menggugurkan dosa kita? Allah kirimkan ujian. Allah ingin supaya kemudian Allah menjadikan dia itu semakin digugurkan dosanya, semakin dia kemudian melewati kedukaan, ketika dia ridho dengan kedukaan itu, supaya besar kenikmatannya nanti di akhirat. Makanya saya kagum dengan ucapan Imam Syafi'i, tetapi takut, khawatir saya. Kalau saya tidak kuat, tapi saya minta sama Allah kekuatan. Apa perkataan Imam Syafi'i yang membuat saya itu bercampur aduk ketika membacanya? Imam Syafi'i itu pernah menuturkan begini. Kurangilah kesenanganmu di dunia, supaya maksimal kenikmatanmu nanti di akhirat. Itu yang dikatakan Imam Syafi'i. Jadi Allah itu kirimkan ujian semacam itu. Makanya kehidupan orang yang beriman itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang difikirkan. Tapi orang beriman itu tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Walaupun ujian mereka berat luar biasa. Tapi beratnya itulah yang akan memantaskan mereka itu kemudian mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu surga. Bukankah surga diperuntukkan bagi mereka yang bersabar? Bukankah surga itu menanti dan rindu kepada mereka yang bersabar? Bukankah surga itu memanggil mereka yang bersabar? Bukankah opening ceremony di surga pertama kali ketika menyambut orang masuk ke dalam surga itu apa? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas kesabaran kalian. Kalau semuanya digampangkan untuk kita, malah kita bingung. Dari mana kita dapat pahala kesabaran? Ibu saya, dulu pernah saya tanya, kenapa ibu mendapatkan cobaan yang berat? Ada jawaban ibu yang membuat saya terenyuh sampai hari ini. Ibu berkata, kadang-kadang nak, tobat kita belum tentu nasuha. Sering nggak kamu lihat ada orang tobat balik lagi, balik lagi? Karena belum tentu tobat itu nasuha. Kadang-kadang istighfar kita belum tentu datang dari hati yang khusyuk. Ada banyak nggak orang yang istighfar nyebut-nyebut Allah tapi hatinya lalai, nak? Iya, Bu. Ketika Allah tahu banyak manusia itu yang taubat kadang-kadang belum tentu nasuha, yang istighfar belum tentu dia khusyuk, Allah kirimkan kepadanya cobaan. Supaya ketika dia melewatinya dengan sabar, Allah gugurkan dosa-dosanya. Walaupun terkadang taubatnya tidak nasuha, walaupun terkadang istighfarnya tidak datang dari hati yang khusyuk. Dan itu yang kemudian kita jumpai. Makanya kemudian kita harus paham. Allah itu kalau mengirimkan ujian, kayak wabah ini. Yang terkena wabah itu cuma dua. Kalau enggak orang kafir yang mengkufuri Allah, ya orang yang beriman. Dan Rasulullah mengatakan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan apa? Adzaban lil kafirin, ada bagi orang yang mengkufuri Allah, rahmatan lil mukminin, tapi rahmat bagi orang yang beriman. Karena apa? Karena tidak ada pilihan yang rugi bagi orang yang beriman. Makanya disitulah kita akhirnya mengerti. Allah kirimkan mata air dengan ujian untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Karena sesungguhnya surga itu memanggil. Surga itu memanggil kepada mereka yang senantiasa bersabar dalam hidupnya. Mari kita lihat tayangan Abu Kilabah supaya menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Sebagai ayu Abdullah. Aku pernah keluar menuju ke tepi pantai untuk memantau kawasan pantai dari kedatangan musuh. Ketika aku di tepi pantai, tiba-tiba aku telah berada di sebuah daratan lapang dan ternyata ada kemah. Lalu aku lihat ada seorang yang telah buntung kedua tangannya dan kedua kakinya. Pendengarannya telah lemah, matanya telah rabun, dan tidak ada satupun anggota tubuhnya yang bermanfaat baginya kecuali lisan. Orang itu berkata, Allahumma auzidni an uhmidaka hamdan, ukafi'u bihi syukran, nikmataka allati an'amta alayya. Ya Allah,
tunjukilah aku agar bisa memujimu. Aku bisa menunaikan syukurku atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku. Wa faddalanika ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Dan sesungguhnya Engkau telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang Engkau ciptakan. Abdullah bin Muhammad yang mendengar orang itu berkata, padahal dia tahu tidak ada yang bermanfaat pada fisiknya orang itu kecuali lisannya. Maka dia berkata, demi Allah, aku akan mendatangi orang ini dan aku akan bertanya kepadanya, bagaimana dia bisa mengucapkan perkataan ini? Dia paham atau tidak apa yang diucapkan? Ataukah ucapan itu ilham yang diberikan kepadanya? Aku kemudian mendatanginya, lalu mengucapkan salam, lalu ku katakan kepadanya, aku mendengar engkau berdoa, ya Allah, tunjukilah aku agar bisa memujimu, menunaikan syukur atas nikmat yang engkau anugerahkan kepadaku, dan engkau telah lebihkan aku fisiknya di atas kebanyakan makhluk yang engkau ciptakan. Nikmat mana yang Allah anugerahkan kepadamu sampai engkau memuji Allah atas nikmat itu? Kelebihan apakah yang telah Allah anugerahkan kepadamu sampai engkau mensyukurinya? Ternyata orang itu menjawab, wahai fulan, apakah engkau tidak melihat apa yang telah dilakukan oleh Allah kepadaku? Demi Allah, kalaulah Allah mengirimkan halilintar kepadaku sampai membakar tubuhku, atau memerintahkan gunung untuk menindiku sehingga menghancurkan tubuhku, atau memerintahkan laut untuk menenggelamkan aku, atau memerintahkan bumi untuk menelan tubuhku, bukankah Allah tidak mengirimkan itu semua? Inilah yang membuat aku bersyukur, dan ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepadaku, dan ini kenikmatan lidahku untuk selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan. Lalu orang itu melanjutkan, karena engkau telah mendatangiku dan engkau telah melihat keadaanku, buntung tanganku, buntung kedua kakiku, bolehkah aku meminta pertolongan kepadamu? Sesungguhnya aku memiliki seorang anak yang selalu melayaniku. Kalau waktu sholat, dia mewudukan aku. Jika aku lapar, dia menyuapiku. Jika aku haus, maka dia memberikan minum. Namun, sudah 3 hari ini aku kehilangan dirinya. Tolong ya, carikan kabar tentang anak itu. Semoga Allah merahmatimu. Maka aku, Abdullah bin Muhammad, pergi mencarikan anak tersebut sebagai sebuah pertolonganku kepadanya untuk menunaikan kebutuhannya. Aku mencari anak itu dan aku ternyata menjumpai. Ternyata di situ ada gundukan pasir dan aku mendapati anak itu telah diterkam dan dimakan binatang buas. Lalu aku mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan aku bingung, bagaimana aku mengabarkan kabar ini kepadanya. Maka ketika aku kembali kepadanya, maka terlintas di benakku kisah Nabi Ayub. Aku menemuinya, lalu aku mengucapkan salam kepadanya. Dan dia bertanya, bukankah engkau orang yang tadi menemuiku? Iya, bagaimana permintaan kepadamu untuk membantuku? Aku berkata, engkau lebih mulia di sisi Allah atau Nabi Ayub? Kemudian orang tersebut menjawab, Nabi Ayub. Aku bertanya, apa cobaan yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub? Orang itu menjawab, tentunya aku paham apa yang kemudian diujikan kepada Nabi Ayub. Kehilangan anak-anaknya, hartanya, dan kesehatannya. Bagaimana sikap Nabi Ayub? Dia menjawab, Nabi Ayub bersyukur dan bersabar memuji Allah. Aku berkata, tidak hanya itu, bahkan ia dijauhi oleh karib kerabat dan sahabatnya. Maka orang itu berkata, benar. Aku bertanya, bagaimana sikapnya? Ia bersabar dan bersyukur memuji Allah. Aku bertanya, tidak hanya itu, Allah menjadikan ia bahan ejekan dan gunjingan orang yang lewat di jalan. Tahukah engkau tentang itu? Ia menjawab, iya. Bagaimanakah sikap Nabi Ayub? Dia bersabar, bersyukur, dan memuji Allah. Sesungguhnya putramu telah kutemukan di antara gundukan pasir dalam kondisi telah diterkam dan dimakan binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau. Orang itu berkata, segala puji bagi Allah yang tidak menciptakan bagiku keturunan yang bermaksiat kepadanya, lalu ia menyiksanya dengan api neraka. Kemudian dia berkata, Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Lalu menarik nafas yang panjang. Seketika itu, dia meninggal dunia. Aku pun hanya bisa berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Besar sekali musibah orang ini. Jika aku biarkan dia begitu saja, tentu dia akan dimakan binatang buas. Lalu aku pun menyelimutinya dengan kain yang ada di tubuhnya dan aku duduk di dekat kepalanya sambil menangis. Tiba-tiba datang kepadaku 4 orang dan mereka berkata, "Wahai Abdullah, apa yang terjadi?" Aku menceritakan apa yang telah aku alami. Lalu 4 orang itu berkata, "Bukalah wajah orang itu, siapa tahu kami mengenalnya." Dan ketika aku membuka wajahnya, mereka pun tersungkur mencium keningnya, mencium kedua tangannya dan mereka berkata, "Demi Allah, matanya selalu tunduk dari melihat yang diharamkan oleh Allah. Demi Allah, tubuhnya selalu sujud ketika orang dalam kondisi tidur." Aku bertanya kepada mereka, "Siapa orang ini?" Ini adalah Abu Kilabah Al-Jarmi, sahabat Ibnu Abbas. Dia sangat cinta kepada Allah. Dia sangat cinta kepada Rasulullah. Lalu kami memandikan, mengkafani dengan pakaian yang kami kenakan. Lalu mensolatinya dan menguburkannya. Setelah itu mereka berpaling pulang dan aku pun pergi menuju pos penjagaan di dekat perbatasan. Tatkala malam hari aku melihat di dalam mimpi, Abu Kilabah berada di dalam taman surga dalam kondisi memakai 2 lembar dari kain surga. Sambil membaca, "Salamun alaikum bima sobartum, fa ni'ma uqbadar." Selamat bagi kalian dengan memasuki surga karena kesabaran kalian, dan alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Aku bertanya kepadanya, "Bukankah engkau adalah orang yang aku temui?" Ia menjawab, "Benar, saya adalah Abu Kilabah." Aku berkata, "Bagaimana engkau memperoleh semua ini?" Lalu Abu Kilabah berkata, "Sesungguhnya Allah menyediakan derajat-derajat kemuliaan yang tinggi yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan sikap sabar tatkala ditimpa bencana, rasa syukur ketika dalam kondisi lapang, tentram bersama dengan rasa takut kepada Allah, baik dalam kondisi sendirian maupun dalam kondisi di depan khalayak ramai." Inilah Abu Kilabah yang ditemui oleh Abdullah bin Muhammad dalam mimpinya telah berada di antara ridho Allah, di antara taman-taman surga. Inilah yang menjadikan kita mengetahui betul, bukan ujian yang kita khawatirkan, tapi yang kita khawatirkan adalah tidak adanya kesabaran ketika kita menghadapi ujian. Bukanlah kekayaan yang kita khawatirkan, tetapi yang kita khawatirkan itu adalah ketidakadaan kesyukuran ketika kita mendapatkan kekayaan dan kelapangan. Inilah yang menjadikan kita, semoga kita diberikan ujian oleh Allah. Ujian yang mampu kita bersabar, ujian sebagaimana ujian yang dihadapi oleh Abu Kilabah. Hilang kedua tangannya, hilang kedua kakinya, lemah penglihatannya, tapi tidak pernah menjadi alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabb kami, janganlah engkau bebankan dan pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Berilah maaf kepada kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Inilah potret dari Abu Kilabah. Kita buat dan kita sajikan di dalam Syamilah History, Syamilah film kami, supaya mengingatkan dan mengetuk pintu hati kita dan pintu jiwa kita masing-masing, bahwasanya kehidupan ini selalu beririsan dengan ujian. Alangkah indahnya dari apa yang telah ditemui oleh Abu Kilabah, sebagaimana kesaksian dari seorang tabi'in Abdullah bin Muhammad, ketika dia menapakkan kakinya di dalam ridhonya Allah, ketika akhirnya surga berkata kepadanya, "Salamun alaikum bima sobartum." Selamat ya atas seluruh kesabaran yang kamu telah lalui dalam kehidupan di dunia. Inilah yang menjadikan kita harus mengerti, hidup itu tidak hanya tentang masalah tertawa.
Hidup itu tidak hanya tentang masalah proyek-proyek bisnis kita yang berhasil. Hidup itu tidak hanya berbicara tentang anak-anak mungil yang selalu kita miliki dan selalu kita peluk setiap waktunya. Tetapi hidup terkadang akan menemukan dengan berbagai macam ujian dan hambatan yang kita dapatkan dari Allah untuk memantaskan diri kita mendapatkan apa yang Allah janjikan, yaitu adalah surga. Surga itu memanggil mereka yang bersabar. Kadang-kadang tobat kita belum tentu khusyuk. Kadang-kadang istighfar kita belum tentu datang dari hati yang tenang. Tetapi Allah memberikan kita kepada ujian supaya kita dipantaskan untuk dipanggil oleh surga dalam kehidupan akhirat kelak kita nanti. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.